Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tanggap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Edisi spesial Hari HAM. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Human semua. Semoga dimanapun dan kapanpun kalian menonton acara ini, kalian sehat selalu ya. Happy Human, hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak lain. Kita merefleksikan sesuatu yang sudah membersamai kita selama 25 tahun, yaitu Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Itu adalah mandat Komnas HAM untuk menjalankan fungsi-fungsinya, ya contohnya tanggap rasa ini kan fungsi penyuluhan kan, ya itu salah satu yang dimandatkan di undang-undang itu gitu. Tapi karena sudah 25 tahun muncul pertanyaan, apakah undang-undang ini masih relevansi untuk kita dan masih dibutuhkan gak sih oleh Happy Human ya sebagai yang menerima manfaat atas undang-undang itu. Nah, kita akan berdiskusi tentang itu bersama abangku Saulin P. Siagian, Komisioner Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, dan tentu kita akan melihat ini, refleksi ini dari masa ke masa periode sebelumnya. Ada salah seorang komisioner periode 2012-2017, Mbak Roy Katul Aswida. Selamat datang semuanya. Selamat datang juga. Selamat datang juga ya. Mau apa lagi gitu ya. Oke. Terima kasih sebenarnya sudah hadir ya pasti Mbak Roy apalagi pasti sibuk sekali kan setelah tidak menjadi komisioner gitu, dan tentunya Pak Saulin juga pasti sibuk gitu. Tapi saya ingin berbincang-bincang dulu Pak. Ini menarik karena dibahas karena ada pertanyaan bahwa relevansi undang-undang ini itu kayak gimana sih Pak? Makanya terus kenapa ini perlu dikaji gitu oleh Komnas HAM gitu. Saya dulu? Boleh Pak Saurin dulu lah sebagai komisionernya yang ya, masih tentu undang-undang ini salah satu undang-undang yang sangat penting ya, lahir di kala sedang transisi dari Orde Baru menuju reformasi ya, dan tentu sangat dipengaruhi oleh situasi politik saat itu ketika undang-undang ini lahir ya. Kalau kita baca sejarahnya tentu banyak pengaruh di sana sini yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 39 ini lahir ya. Oleh karena itu tentu pada eranya undang-undang ini adalah undang-undang yang sangat terbaik. Tapi untuk sekarang saya kira ada beberapa hal yang perlu direvisi untuk menyempurnakannya. Dan juga setelah undang-undang ini lahir, konstitusi kita juga direvisi 4 kali. Dan di situ banyak sekali ketentuan soal HAM. Lalu kemudian ada juga undang-undang yang inti terkait hak asasi, Undang-Undang Nomor 11 dan 12 tahun 2005 ya, tentang hak ekonomi sosial budaya, ratifikasi, dan juga hak ekonomi, hak sosial, hak politik, sipil dan politik. Jadi ada banyak ketentuan baru yang mestinya harus diharmonisasi dengan undang-undang ini, dan juga mungkin nanti akan kita bicarakan apa aja sih kelemahan undang-undang ini. Mbak Roy jauh lebih paham dari saya, tapi nanti kita diskusikan. Saya kira berdasarkan pemikiran itu kita sedang membayangkan akan ada undang-undang baru yang lebih baik dari undang-undang ini. Oke, jadi dimasukkan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia yang baru ke dalam ini ya, jadi mengharmonisasi. Kalau dari periode Ibu dulu nih 2012-2017, saya masih ingat membaca 2016 ada FGD tentang itu kan Bu. Ya. Itu gimana itu hasil menurut FGD itu? Jadi memang ini nambahin Pak Saulin ya gitu. Jadi kalau ditanya relevansinya masih tetap ada. Jadi keberadaan Komnas HAM saya kira masih relevan sampai sekarang gitu. Tetapi kemudian ada beberapa hal yang memang kemudian harus direfleksikan untuk kita sesuaikan dengan tantangan zaman itu ya. Tadi persis seperti disampaikan Bang Saulin, ini
diterbitkan atau dibentuk oleh pemerintah Indonesia, oleh Negara Republik Indonesia tahun 99. Jadi pas setahun setelah reformasi. Menambahkan Bang Sahrulin tadi, pertama ada perubahannya tingkat hak asasi manusia sekarang sudah dijamin di konstitusi, yang waktu undang-undang diterbitkan itu belum gitu, karena perubahan konstitusi kan tahun 2000 ya. Perubahan yang lain selain soal yang tadi disebutkan Bang Sahrulin bahwa kita meratifikasi beberapa instrumen penting internasional, antara yang penting adalah Kovenan Internasional Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Juga ada beberapa kelembagaan baru. Jadi ketika undang-undang ini diterbitkan, yang menjadi dasar hukum pembentukan Komnas HAM gitu ya, itu belum ada lembaga-lembaga yang lain. Jadi belum ada lembaga semacam Komnas HAM gitu ya. Itu belum ada. Jadi LPSK belum ada, Ombudsman belum ada, KPK belum ada, KPAI belum ada. Komnas Perempuan yang mungkin ya, karena itu pas transisi ya. Tetapi kira-kira waktu itu di sisi kelembagaan juga banyak yang kemudian mengalami beberapa perkembangan baru gitu. Selain soal peraturan perundang-undangan. Dari peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi juga ada beberapa yang baru ya gitu. Misalnya seperti undang-undang tentang penyandang disabilitas begitu. Undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian tentu beberapa perkembangan itu yang membuat kita berefleksi untuk kemudian ada beberapa ketentuan dari peraturan atau Undang-Undang 39 yang kemudian harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Termasuk waktu itu diskusinya kita lakukan pada tahun 2016 dengan beberapa FGD, lebih karena tentu masukan atau partisipasi dari banyak pihak itu diperlukan untuk bagaimana kemudian undang-undang ini kemudian kita revisi dan kita ubah. Tetapi sebenarnya tahun 2016 itu juga bukan langkah pertama, karena pada periode-periode sebelumnya sebenarnya sudah ada pemikiran untuk melakukan upaya mengubah Undang-Undang 39 agar sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sebelum periode kami itu ada periode sebelumnya, yaitu 2007-2012 sudah, bahkan setelah undang-undang dibentuk sekitar periode 2002, waktu itu periode pertama yang dibentuk, komisioner yang pertama yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 39 itu juga sudah ada pemikiran. Waktu itu periodenya ketuanya Bang Hakim Garuda Nusantara itu juga sudah ada. Jadi memang beberapa pemikiran berkaitan dengan soal perubahan Undang-Undang 39 ini sudah melewati saya kira pemikiran yang panjang dari Komnas HAM. Wah, mantap ya, ini berarti sudah berjalan dari masa ke masa tentang untuk merevisi undang-undang tersebut gitu. Tapi ini menarik nih Bang Sahrulin, tadi disebut lemahnya gitu kan. Lemahnya undang-undang ini sebenarnya apa itu lemahnya? Atau penegaknya ini yang lemah atau bagaimana nih sebenarnya? Satu semester ini saya sebagai penjaga lalu lintas di kajian mendorong suatu kajian tentang undang-undang ini, dan kebetulan ya Mbak Roy kita minta menjadi salah satu ahli memberikan draft, dan saya kira saya ringkas aja ya, ada dua yang utama, tentu banyak sekali yang utama yang terkait dengan undang-undang ini. Dan kalau kita lihat undang-undang ini pada pokoknya mengatur tentang satu ketentuan HAM, satu lagi tentang Komnas HAM ya. Nah, kalau saya simpulkan dari temuan-temuan kita, utamanya ya, kalau dari terkait ketentuan HAM, pertama memang ada definisi terkait pelanggaran HAM ya, dalam undang-undang ini, tapi tidak ada pasal terkait mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM-nya. Jadi tidak disebutkan bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu yang krusial lainnya adalah juga tidak ada lembaga peradilan yang mengadili pelanggaran HAM gitu ya. Selain itu juga tidak ada pasal terkait hak korban pelanggaran HAM, termasuk mekanisme pemulihannya atau remedi, kita kenal remedi. Jadi yang pokok saya kira itu ketika disebutkan suatu materi ya, materi pelanggaran HAM, tetapi sampai di situ dia titik, dia tidak
dilanjutkan dengan pasal mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan juga pengadilan HAM. Meskipun disebutkan pengadilan HAM diatur dalam undang-undang yang lain, tapi kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang 26 agak berbeda lagi dia, karena Undang-Undang 26 itu judulnya pengadilan HAM, tetapi sebenarnya isinya bukan pengadilan HAM, isinya adalah pengadilan HAM yang berat. Jadi tidak ada sampai sekarang mekanisme dan pengadilan terkait pelanggaran HAM sampai saat ini, dan itu saya kira krusial ya. Dan sama dengan itu, kalau kita lihat itu ada di pasal 104 ya, atau 104 tentang pengadilan HAM yang berwenang mengadili pelanggaran HAM yang berat, bukan pelanggaran HAM. Itu masalahnya, karena itu dua hal yang berbeda. Itu terkait materi HAM yang ada dalam undang-undang ini yang saya kira krusial. Lalu terkait ketentuan Komnas HAM mungkin nanti kita diskusikan. Nah ini saya lempar ke Mbak Roy ini. Ini ingin memasukkan bahwa ada mekanisme, ada cara ya tentang menyelesaikan gitu atau mengadili pelanggaran HAM yang mungkin disebut dalam Undang-Undang 39 tahun 99. Tantangannya apa sih kira-kira Mbak sebagai ahli nih yang diminta Komnas HAM untuk mendraft itu? Jadi pertama kali yang waktu itu kita diskusikan, saya kira pertama yang dari masa ke masa kita diskusikan memang persis seperti disampaikan Bang Saurulin berkaitan dengan soal definisi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ada hal yang waktu itu didiskusikan dan saya kira terakhir juga didiskusikan oleh periode Komnas HAM sekarang adalah melihat kembali definisi pelanggaran hak asasi manusia dari yang ada di ketentuan Undang-Undang 39, utamanya pasal 1 ayat 6 saya kira tentang definisi pelanggaran hak asasi manusia. Yang belum masuk sejauh ini sebenarnya adalah soal pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh korporasi. Jadi ada satu klausul berkaitan dengan soal korporasi yang kemudian diusulkan untuk dimasukkan di dalam ketentuan untuk mengubah atau diusulkan mengubah ketentuan tentang definisi pelanggaran hak asasi manusia di Undang-Undang 39 tahun 99 yang ada saat ini. Nah soal mekanisme, kalau kita merunut pada berkaitan dengan definisi dari pelanggaran hak asasi manusia, di mana memang disebutkan bahwa yang ada sekarang dan kalau dimasukkan ke korporasi adalah itu dilakukan oleh orang perorangan begitu, termasuk korporasi kalau memang diusulkan di korporasi terima atau juga aparat negara yang ada ketentuan di dalam Undang-Undang 39 yang mungkin menjadi lebih detail kita dibandingkan dengan definisi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin selama ini kita pahami di hukum internasional gitu, karena ada satu ketentuan yang dikhawatirkan tidak mendapat penyelesaian secara hukum kira-kira gitu. Dan yang kita pahami bahwa memang hak asasi manusia sendiri kemudian ada yang beberapa sudah masuk menjadi ketentuan pidana begitu ya. Tapi ada beberapa yang belum. Nah hal-hal seperti itu yang tentu kemudian harus kita diskusikan. Kalau kemudian melakukan mekanisme pengadilan maka kemudian menjadi seperti apa begitu, dan rujukannya di mana kemudian mekanisme pengadilan itu bisa kita lihat bisa dilakukan di Indonesia. Nah, beberapa negara lain mungkin ada ya ketika, tetapi menjadi sangat khusus misalnya ketika terjadi satu klausul yang memang menjadi sangat detail, misalnya kalau tidak salah ya itu di beberapa negara yang ada berkaitan dengan soal undang-undangnya berkaitan dengan soal diskriminasi gitu. Seseorang kemudian merasa atau didiskriminasi, dia kemudian bisa mendapatkan pemulihan dan Komnas HAM kemudian bisa membantu yang bersangkutan melalui pengadilan untuk mendapatkan pemulihan. Tetapi saya kira mekanisme yang paling tepat dan yang paling mungkin di Indonesia mana itu yang kemudian memang harus diskusikan agar memang korban seperti yang disampaikan Pak
Sauril itu mendapatkan pemulihan begitu. Dan sejauh ini kan yang mendapatkan pemulihan itu memang yang ada di bawah ketentuan dari Undang-Undang 26, di mana kemudian Komnas HAM memberikan surat keterangan korban, lalu kemudian LPSK kemudian bisa memberikan pemulihan bagi yang bersangkutan, walaupun masih sebatas saya kira pemulihan secara psikososial dan medis. Ya, yang lain yang sebenarnya selama ini sudah berjalan sebenarnya untuk soal hasil mediasi, misalnya mana Komnas HAM kemudian bisa melakukan mediasi dan hasil mediasinya kemudian bisa ditetapkan pengadilan untuk kemudian dieksekusi. Sehingga dengan demikian itu juga bisa memberi kontribusi untuk pemulihan. Tetapi apakah seperti pengadilan yang kita bayangkan seperti pengadilan pidana, yaitu saya kira kita akan mendiskusikan, saya kira untuk jadi salah satu topik yang kita diskusikan itu Pak Saulin. Ya, sejauh ini masih kita diskusikan di tim dan juga di komisioner. Mantep sih ya Bu ini. Masih ada diskusi panjang ya mengenai ini. Tapi saya ingat sesuatu Bu nih. Ya kan baru-baru ini kan saya nggak mau sebut lembaganya ya. Pokoknya depannya K, belakangnya K kan juga mengalami revisi undang-undang itu. Ada kekhawatiran nggak? Nah suatu hari nanti misalkan ini direvisi ternyata malah memperlemah gitu, atau mungkin ada dugaan memperlemah undang-undang itu gitu, atau memperlemah penegak hukum dari undang-undang itu, penegakan dari undang-undang itu. Ini bagaimana nih? Mungkin Pak Sauril dulu deh, Bang Sauril dulu deh. Pertama tentu kita sudah antisipasi dengan kajian ya. Jadi sebelum dia masuk dalam prolegnas kita siapkan kajiannya. Jadi kita sudah ready sebenarnya kalau diminta para pihak, utamanya Kementerian HAM untuk menyampaikan posisi kita. Dan yang kedua kita berpikir positif saja ya, berpikir positif aja bahwa semua pihak termasuk Kementerian HAM memiliki suatu niat dalam konteks mendorong pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, dan semua kelembagaan saya kira mesti dalam kerangka penguatan ya, baik Komnas HAM maupun lembaga HAM lainnya. Jadi kita optimis saja bahwa revisi ini nanti akan berujung pada perbaikan legislasi ya, dan memberikan penguatan terhadap Komnas HAM dan lembaga HAM lainnya di Indonesia. Mantap sekali. Berarti harapannya begitu Pak ya. Ini optimis ya, dulu gitu. Nah, kalau Mbak Roy ada harapan nggak mengenai? Oh ya, harapan harus selalu ada ya untuk semua yang bekerja di hak asasi manusia gitu, termasuk tadi disampaikan Bang Sauril berkaitan dengan soal penguatan Komnas HAM gitu, atau melalui revisi Undang-Undang 39. Saya kira kita juga harus berpikir positif gitu, bahwa politik tentu kemudian ada berbagai macam dinamika gitu, tetapi saya kira kok kita memiliki satu prasangka baik pada semua gitu ya. Saya kira pada seluruh jajaran dari parlemen gitu ya, Dewan Perwakilan Republik Indonesia gitu, dan juga seluruh stakeholders termasuk pemerintah dan juga masyarakat sipil untuk bersama-sama menguatkan komitmen bagi kita semua untuk hak asasi manusia itu. Jadi saya kira harus dijaga gitu. Tentu bagaimana kemudian yang harus kita jaga semua adalah bagaimana penguatan komitmen tentang hak asasi manusia melalui revisi Undang-Undang 39 itu saya kira kemudian harus dikontribusi oleh semua gitu. Jadi karena memang itu harus menjadi komitmen bagi semua termasuk masyarakat sipil. Jadi saya kira partisipasi masyarakat sipil itu juga harus dibuka selebar-lebarnya di dalam proses revisi Undang-Undang 39 tahun 99 yang sejauh ini seperti kita ketahui kalau tidak salah sudah masuk di dalam prolegnas ya. Dengan demikian semoga itu juga menjadi satu awal positif, tetapi bagaimana kemudian tidak seperti yang kita khawatirkan tadi ya, tidak merupakan justru menjadi pelemahan. Saya kira itu juga harus menjadi PR gitu bukan hanya bagi Komnas HAM, tetapi Komnas HAM, pemerintah, DPR RI dan juga seluruh dari masyarakat sipil di Indonesia untuk menjaga semua komitmen. Mantap nih. Jadi memang seluruh pihak ya termasuk masyarakat sipil harus berpartisipasi untuk mendorong ini gitu ya. Nah, ini terakhir nih Mbak Roy dan Bang Sauril.
Karena kan pendengar kita namanya Happy Human ya. Ada pesan nggak untuk Happy Human? Bang Saulin dulu deh. Ya. Satu segmen lagi sebenarnya yang mau saya sampaikan. Karena segmen. Ini menarik ya. Hasil kajian kita ini juga terkait kelembagaan Komnas HAM. Dan spill sedikit lah. Hasilnya adalah misalnya salah satu terkait bagaimana rekomendasi ini dikuatkan ya. Karena rekomendasi itu juga membutuhkan daya dorong, sehingga kita membutuhkan sanksi yang jelas misalnya bagi yang tidak melaksanakan rekomendasi. Jadi rekomendasi tidak boleh diabaikan gitu ya, dan saya kira ini perlu ditingkatkan penegakannya dan ada dalam undang-undang yang baru nanti. Dan yang kedua terkait ketika Komnas HAM baik komisioner maupun staf melaksanakan tugas, saya kira kita perlu diperlengkapi dengan imunitas ya. Ketika kita menjalankan tugas, sehingga kita punya kepastian bahwa ketika kita menjalankan tugas penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia, kita mendapatkan perlindungan yang baik. Dan yang ketiga, memang selama ini tidak pernah kita mendapatkan jumlah 38 orang komisioner sebagaimana 35 sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang itu. Tetapi prakteknya adalah selalu lebih sedikit. Nah, menurut saya berdasarkan praktek itu juga baiknya direvisi saja gitu. Tidak mesti disebutkan di situ 35. Lebih baik dirasionalisasi ada dengan jumlah yang memang pada umumnya ada sejak undang-undang ini ada sampai sekarang. Saya kira tidak lebih dari 15. Sekarang ada 9 tahun, periode sebelumnya ada 7. Itu mungkin sekitar situ saja, dan itu mungkin perlu direvisi. Itu mungkin teknis tapi penting juga. Saya kira itu beberapa masukan penting. Dan salah satu hal lain saya kira soal partisipasi masyarakat. Ini berkaitan mungkin dengan Happy Human pendengar kita. Undang-Undang 39 juga memberi ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pemajuan hak asasi manusia. Tetapi saya kira perlu lebih jelas juga nanti dalam undang-undang yang baru, cara partisipasi itu mesti lebih banyak dan lebih luas, sehingga masyarakat bisa terlibat ya dalam upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Ya, nambahin yang untuk pertama soal penguatan kelembagaannya disampaikan oleh Bang Saurulin. Itu tadi disampaikan soal jumlah anggota yang memang yang seperti tidak pernah dilaksanakan juga ya, Bang Saurulin ya. Seperti ketentuan Undang-Undang 39 sekarang 35 yang tadi disampaikan dikurangi, lalu imunitas, lalu soal rekomendasi, dan ada tambahan itu juga soal bagaimana penghormatan pihak lain kepada kewenangan Komnas HAM, yaitu misalnya ketentuan soal siapa yang kemudian diminta hadir di Komnas HAM untuk dimintain keterangan begitu ya, itu kemudian juga diharapkan bisa dikuatkan. Apakah subpoena power ya, pemanggilan paksa atau permintaan dokumen dan seterusnya gitu. Walaupun dalam hal ini diskusinya saya kira ya Bang Saurulin, kita diskusi di Komnas HAM tetap juga dengan penghormatan itu tetap dengan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan dan penghormatan pada pihak lain, misalnya dengan penetapan pengadilan gitu ya. Jadi misalnya soal permintaan dokumen atau pemanggilan paksa itu kita juga tetap memikirkan untuk kita menghormati lembaga pengadilan, bahwa semua itu kemudian juga dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia, karena berkaitan dengan soal paksa begitu, itu tetap kita juga harus menghormati hak dari yang bersangkutan. Oleh karena itu kemudian harus juga kemudian kita melalui mekanisme pengadilan. Itu ada ketentuan yang kita diskusikan untuk kita coba diusulkan untuk diubah berkaitan dengan hal itu. Lalu hal yang lain yang mungkin bisa kami tambahkan itu juga berkaitan dengan soal perwakilan Komnas HAM di daerah gitu. Karena wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dan diskusinya kita juga sudah lama bahwa bagaimana kemudian juga menguatkan Komnas HAM di daerah gitu, agar kemudian bisa aksesibilitas fisik begitu, setidaknya dari mereka yang kemudian mengalami permasalahan hak asasi manusia di daerah bisa cepat ditangani.
gagasannya sih bagaimana kemudian para yang kemudian menjaga gawang di daerah itu, perwakilan Komnas HAM di daerah itu juga memiliki kewenangan yang apakah dimungkinkan gitu ya, mutatis mutandis itu yang sama dengan yang ada di pusat. Itu juga salah satu yang saya kira kita diskusikan ya Pak Sahrulin. Lalu hal lain itu juga berkaitan dengan soal peraturan yang dipandang oleh Komnas HAM gitu, dan oleh juga mungkin masyarakat Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia gitu. Yang selama ini sebenarnya setelah reformasi kan Indonesia itu memiliki kelembagaan seperti Mahkamah Konstitusi yang kemudian salah satu kewenangannya adalah menguji peraturan undang-undang di bawah konstitusi, apakah dia selaras dengan ketentuan konstitusi dalam hal ini kemudian termasuk utamanya hak asasi manusia. Jadi apakah Komnas HAM juga bisa secara hukum gitu ya, kemudian juga bisa menjadi lembaga yang kemudian bisa mengajukan itu dalam hal peraturan undang-undangan dipandang oleh Komnas HAM bertentangan dengan hak asasi manusia, apakah di Mahkamah Konstitusi atau di lembaga yang lain. Itu saya kira beberapa hal yang kita diskusikan berkaitan dengan soal penguatan Komnas HAM. Nah, yang berkaitan dengan soal human apa tadi? Happy human ya, happy humans gitu. Menambahkan Pak Sahrulin berkaitan dengan partisipasi masyarakat, memang yang juga saya kira kita mendapat masukan dari masyarakat sipil itu kan soal bagaimana Undang-Undang 39 tahun 99 itu juga melindungi para human rights defenders. Gitu. Yang selama ini Komnas HAM juga mencoba dengan berbagai macam terobosannya saya kira untuk kemudian bisa membantu kerja human rights defenders, utamanya mereka yang bekerja di beberapa remote areas gitu ya, atau kemudian juga yang dengan beberapa isu-isu yang juga sangat kritikal gitu untuk hak asasi manusia, apakah isu lingkungan atau isu-isu yang lain. Nah, bagaimana kemudian kita juga memiliki ketentuan, semoga bisa kemudian justru menguatkan kerja dari para human rights defenders dan kemudian melindungi mereka, begitu ya. Human rights defenders kan bisa kita maknai dengan sangat luas, apakah itu bukan hanya masyarakat sipil, tetapi juga bisa jurnalis, masyarakat sipil yang selama ini juga sudah kerja tentu, tetapi kemudian juga petani, kemudian masyarakat adat, gitu ya, kaum disabilitas yang juga membela hak para disabilitas atau aktivis perempuan ya hampir, atau guru gitu bahkan gitu, atau hampir semua orang gitu yang kita bisa definisikan secara luas untuk dia yang bersangkutan kemudian bisa membela hak asasi manusia gitu. Jadi semoga kemudian partisipasi masyarakat yang tadi disampaikan oleh Pak Sahrulin itu juga bisa kemudian kita bisa merumuskan suatu ketentuan yang juga kemudian bisa menguatkan kerja, melindungi kerja dari para pembela hak asasi manusia, human rights defenders. Wah, mantap sekali. Aku gimana nih mau ngasih kesimpulan, susah sekali sepertinya. Intinya begini, Happy Human, undang-undang ini perlu direvisi untuk memperkuat dan melindungi kerja-kerja Happy Human juga gitu ya. Poinnya kan di situ ya, Mbak sama Bang. Saya kira itu dulu Happy Human. Oke, terima kasih Mbak Roy dan Bang Sahrulin udah mau berdiskusi banyak gitu tentang revisi Undang-Undang 39, mendorong revisi Undang-Undang 39 tahun 99 tentang kajiannya begitu. Dan ya itu yang terpenting adalah bagaimana mekanismenya diperkuat, bagaimana imunitas human rights defender, bahkan kerja-kerja pekerja Komnas HAM ya gitu jadi diperkuat gitu, dan sebagainya. Saya menghafal soalnya jadi nggak begitu hafal karena banyak sekali tadi diskusinya, masih panjang sekali Happy Human. Nah, untuk Happy Human yang ingin tahu kelanjutan diskusi tentang ini, terus pantengin terus media sosial Komnas HAM di Instagram @komnas.ham, Twitter @komnasham, Facebook Komnas HAM, YouTube channel Komnas HAM. Happy Human juga bisa
mengirim email atau ngasih feedback lewat email melalui email kita tanggaprasa@komnasham.co.id atau melalui fitur chat kami di tanggaprasa.komnasham.go.id setiap hari kerja Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 3 sore. Oke, Happy Human, ini adalah spesial Hari HAM. Jadi tanggal 10 nanti ada perayaan Hari HAM sedunia di Komnas HAM. Happy Human kalau ada waktu silakan datang. Sampai jumpa di tahun-tahun berikutnya.